Grupnya Mas Jo tidak berani ya membahas situasi kondisi negara yang tidak sedang baik-baik saja di bidang hukum ya, penegakan hukum ya, dan penggelapan yang dilaksanakan oleh aparat negara ya, tidak berani bicara ya, aneh ya. Bicaranya presiden, calon presiden, calon presiden, calon presiden apaan? Emang calon presidennya bisa membenahi Indonesia? Bisa memberantas mafia tanah, mafia hukum, mafia persidangan, emang bisa. Tapi di Indonesia begitu reformasi katanya mau membangun demokrasi kok banyak. Korupsi semakin banyak. Nah, gimana nih masalahnya? Nah, saya ketika datang ke sana karena Anda keliru menyimpulkan bahwa Indonesia itu sekarang sudah menjadi demokrasi. Kalau Indonesia demokrasi benar, korupsi habis. Nah, sekarang saya katakan di Indonesia itu demokrasi mulai bergeser ke oligarki atau poliarki. Gitu. Nah, itu yang terjadi sekarang ini. Sehingga misalnya William Liddell pernah menulis di Harian Kompas, di Indonesia itu di era reformasi, korupsi itu dibangun melalui demokrasi. Lucu kan? Ada kan di Kompas itu? Bagus tulisannya. Liddell, gurunya ahli-ahli ilmu politik Indonesia kan Liddell lah. Sering datang ke Indonesia. Dia nulis begini. Bagaimana caranya? Jadi dibuat aturan-aturan yang membolehkan korupsi melalui DPR. Sehingga hal yang tidak boleh itu menjadi boleh. DPR-nya dibayar gitu. Tolong dong buat undang-undang sebegini. Beli. Demokrasi buat undang-undangnya. Undang-undangnya secara politik bukan kriminal orang buat undang-undang. Nerima uangnya itu kriminal kalau ketahuan. Menko Polhukam gua bikin perubahan ITE bla 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 bla. Prek. Tahun 2002 reformasi begini. Wow, perubahan lembaga, budaya begini begitu. Iya memang menentang khilafah, tetapi bagaimana negara ini sikonnya saat ini, apakah benar Pancasila diterapkan di negara ini? Orang Pancasila aja not found, banyak yang kacau, tidak bisa diterapkan di perundang-undangan, di pelaksanaan, di prakteknya juga tidak bisa. Ya gimana? Coba. Ya harus dibenahi, penerapan Pancasila itu dibenahi, baru bisa mata mereka terbuka, tidak memberontak pada sistem baru khilafah. Ideologi baru khilafah itu ya mereka juga meninjau penerapan Pancasila apakah benar bisa diterapkan atau hanya utopia. Kalau hanya utopia melulu, hanya untuk kampanye-kampanye doang, untuk slogan-slogan doang, ternyata Pancasila tidak bisa diterapkan lah. Makanya mereka memperjuangkan khilafah. Dirubah dari budaya yang kurang positif ke menjadi budaya yang positif. Itu kan tidak terbangun. Mengapa? Karena ini disebabkan oleh kita terlalu banyak wacana. Jadi pemimpin-pemimpin politik kita ini terus terang aja sebenarnya bicara ideologi itu sloganistik. Ideologi dijadikan sebagai suatu daya tarik kepada orang seolah-olah kita ini ideologis, kita ini ideolog. Penerapan hukum yang kacau balau ya negara juga bubar. Gak usah ada khilafah juga bubar, penerapan hukumnya kacau balau. In 1967, the Time Life Corporation sponsored a conference in Switzerland that planned the corporate takeover of Indonesia. It was attended by the most powerful businessmen in the world, such as David Rockefeller. The giants of Western capitalism were represented. The oil companies, the banks, General Motors, British Leyland, ICI, British American Tobacco, Lehman Brothers, American Express, Siemens. Across the table were Indonesian leaders approved by General Suharto. For Western business, it was the start of the gold rush which later became known as globalization. I've never ever heard of a situation like this for any country, where global capital essentially holds a meeting with state and hammers out the conditions of their own entry into the country.
The conference went on for 3 days. The first day was when the Indonesians spoke and essentially made their case. They divided into 5 different sections on the second day. Sectoral meetings, mining in one room, food services, light industry in another, banking and finance in another, Chase Manhattan was there, and simultaneously they hammered out policies that were going to be acceptable to these global investors on a sector-by-sector basis, with each of the people going around the table saying, this is what we need to see, this, and they basically designed the legal infrastructure for investment in Indonesia. Ini tidak akan maju selama pengkhianat-pengkhianat negara tidak diberantas ya. Pengkhianat-pengkhianat yang cenderung kepada blok barat. Bila tidak diberantas, negara ini hanya bermain pada pencitraan, bagi-bagi jabatan, dan menambal sulam dusta. Jadi jangan terus kejahatan itu dipertahankan, karena kejahatan itu berasal dari si iblis. Nah, iblis adalah sumber segala dusta. Jadi kalau mereka terus berdusta, iblisnya menjadi bapak mereka. Betul. Gitu loh. Itu kata kuncinya. Ratusan tahun lamanya Indonesia itu dihisap oleh negara-negara utara. Bukan hanya Indonesia, semua negara-negara kulit berwarna. Sehingga Barat menjadi kuat, menjadi makmur, menguasai keuangan dan perdagangan sampai sekarang. Nah, sekarang didikte oleh IMF, oleh Bank Dunia,